Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marquez diam-diam bisa juara MotoGP 2024, Pramac mulai waspada. Pembalap prima Pramac Racing, Jorge Martin saat ini sedang memimpin klasemen sementara MotoGP. Namun keunggulannya hanya 7 poin atas pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia di posisi kedua. Di urutan ketiga ada pembalap Gresini Racing, Marc Marquez yang berjarak 53 poin, apakah ini gap yang besar? Dengan hadirnya sprint, gap antara Marquez dan Martin sebenarnya sangat kecil, mengingat di setiap balapannya ada 37 poin maksimal yang dapat diperebutkan. Kejuaraan masih berlangsung dengan total 7 Grand Prix tersisa, masih banyak poin yang dapat diperebutkan. Manajer tim Pramac Racing, Dino Borsoi mengatakan peluang Marquez terbuka lebar dan dapat ikut dalam permainan sampai final Valencia nanti. Iya, Marquez memang tertinggal jauh dalam perolehan poin. Tapi jika Anda ingat, tahun lalu di Misano kami tertinggal 50 poin dari Pecco, dan kami mampu memperkecil ketertinggalan dan unggul 7 poin di Thailand. Kira-kira seperti itu, kata Borsoi seperti dimuat motorcyclesports.net. Borsoi tidak ragu bahwa pertarungan masih terbuka lebar dan Marquez bisa menjadi bagian darinya. Semuanya mungkin, dengan balapan sprint, masih banyak poin yang bisa diraih. Jadi saya cukup yakin dia akan menjadi bagian dari pesta, seru Borsoi menambahkan. 7 seri tersisa akan sangat krusial dalam perebutan gelar tahun ini, yang akan dimulai di Emilia-Romagna, kemudian akan berlanjut ke Indonesia untuk mengawali rentetan seri Asia Australia. Balapan di luar Eropa biasanya sangat tak terduga, terutama dengan cuaca dan kondisi sirkuit, misalnya seperti di Jepang dan Australia. Akhir musim ini tampaknya akan semakin menarik dalam perebutan gelar. Bos Teh3, Acosta bisa rebut gelar MotoGP 2025. Pembalap Spanyol, Pedro Acosta tampil sangat mengesankan di tahun debutnya di musim MotoGP 2024 ini. Dia sudah meraih banyak podium dalam sprint dan balapan utama. Namun belum ada kemenangan, tapi bos tim Teh3, Hervé Poncharal yakin dalam waktu dekat pembalapnya akan segera meriah kemenangan MotoGP. Tahun depan Acosta akan naik ke tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing. Poncharal yakin Acosta bisa memperebutkan gelar di awal 2025. Tugasnya adalah belajar, bersenang-senang, dan mempersiapkan masa depan, kata Poncharal kepada MotoGP.com, seperti dimuat Speedweek.com. Tapi saya pikir dia akan bertarung memperebutkan gelar pada awal tahun 2025. Saya tidak mengatakan dia akan menjadi favorit, tapi setidaknya dia akan berada di antara 5 atau 6 kandidat juara dunia, sambung sang bos yakin. Poncharal sangat yakin dengan kemampuan Acosta, tak hanya soal kecepatan. Cara dia menangani balapan akhir pekan, cara dia berkomunikasi dengan para insinyur dan saran yang dia berikan untuk meningkatkan motornya sungguh luar biasa mengingat dia adalah seorang pemula. Tapi yang membuat Anda berpikir adalah kenyataan bahwa dia akan mampu membuat kemajuan lebih lanjut, seru Poncharal antusias. Dia telah berkembang dengan sempurna. Kita harus ingat bahwa persaingan di kelas Premier saat ini sangat kuat dan semua orang berdekatan. Namun setelah meraih podium ganda di Aragon, dia mengatakan kepada saya bahwa dia menginginkan lebih, tambah pria Prancis itu. Di sisi lain, Acosta juga harus belajar banyak, karena dia telah mengalami kecelakaan sebanyak 17 kali sejauh ini. Itu semua adalah bagian dari pembangunan, demikian Poncharal menjabarkan. Saat ini Acosta dan pembalap Afrika Selatan, Brad Binder tengah bertarung untuk menjadi pembalap KTM terbaik di posisi kelima dan keenam klasemen sementara. MotoGP Emilia-Romagna 2024 niat balas dendam Pedro Acosta di Misano Jilid 2. Pembalap Red Bull gas-gas Teh3 KTM, Pedro Acosta berniat balas dendam pada MotoGP Emilia-Romagna 2024. Seri yang mentas 20–22 September tahun 2024 ini bisa disebut sebagai Misano Jilid kedua. Sebelumnya, para pembalap juga beraksi di sirkuit yang sama 6–8 September. Pada seri MotoGP San Marino 2024, Acosta mendapatkan hasil yang kurang bagus. Hasil yang didapatkan di sesi sprint cukup memuaskan yakni tempat ke-6. Namun, dia harus puas menyelesaikan balapan sebagai pembalap ke-17 yang menyentuh garis finish pada sesi balapan utama. Catatan tersebut diyakini manajer tim Teh3, Nicolas Goyon akan membuat Acosta berapi-api. Si bocah ajaib disebut akan balas dendam pada Misano Jilid kedua besok. Dia sedikit kurang sabar untuk menyalip Morbidelli, ungkapnya, dilansir juara.net dari Crash.net.
Hal itu membuatnya kehilangan bagian sayapnya dan terjatuh. Data yang kami dapatkan soal Misano sudah sangat banyak berkat seri balapan sebelumnya serta tes yang digelar di sini. Ini juga akan jadi kali pertama bagi Pedro yang akan membalap di trek yang sudah dia rasakan pada kelas MotoGP. Ini juga akan jadi kali pertama bagi Pedro yang akan membalap di trek yang sudah dia rasakan pada kelas MotoGP. Terjatuh pada putaran awal balapan kemarin Minggu, dia tak mampu menggapai posisi 5 besar yang diharapkan. Jadi, kami tahu betul bahwa dia ingin balas dendam. Kami akan membantunya untuk melibas pekan ini, imbuh Goyon. Acosta sendiri cukup optimistis menyambut MotoGP Emilia-Romagna 2024. Banyak modal berharga yang dia bawa ke seri tersebut. Selain seri San Marino, dia juga sempat melibas trek Misano pada tes yang manggung tanggal 9 September kemarin. Isu tim order Pecco Bagnaia vs Jorge Martin kembali berhembus, bagaimana dengan Marc Marquez? Isu hadirnya tim order dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2024 kembali berhembus dari garasi Ducati. Akan tetapi berbeda dari musim lalu, tim order di MotoGP 2024 tak berlaku bagi Marc Marquez. Di awal musim, prediksi siapa pembalap yang bersaing kuat dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2024 mengerucut kepada dua pembalap. Keduanya adalah Francisco Pecco Bagnaia, Ducati Lenvo Team, dan Jorge Martin, Pramac Ducati. Namun setelah summer break, prediksi itu meleset. Siapa yang menyangka pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, yang belum genap satu musim menunggangi Desmosedici Ducati, sudah bisa bersaing di 3 teratas klasemen. Kendati jarak perolehan poin Marc Marquez lebih dari 50 poin dari pemuncak klasemen MotoGP 2024 sementara, Jorge Martin. Namun peluang MM93 untuk menambah pundi-pundi gelar juara dunianya terbuka lebar. Apalagi sisa poin yang diperebutkan lebih dari 200 angka. Artinya, sejumlah kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk Marc Marquez menutup musim MotoGP 2024 sebagai pemuncak klasemen. Akan tetapi garasi Ducati jelas memiliki kepentingan tersendiri, utamanya terhadap pembalap Pramac Prima Ducati, Jorge Martin. Martin bisa mengukir sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih titel juara dunia MotoGP non-pabrikan. Namun Ducati Lenovo Team jelas tak akan ikhlas. Sebab di musim depan, JM89 hijrah ke Aprilia Racing dan berhak memakai nomor start 1. Oleh karena itu taktik tim order menjadi bahasan panas kali ini. Pembalap pertama yang menghembuskan hal itu ialah Franco Morbidelli. Murid tertua Valentino Rossi tersebut merasa dilema, siapa yang harus dia bantu. Di satu sisi, Morbidelli adalah rekan setim dari Jorge Martin di garasi Pramac Ducati. Di sisi lain, dia merupakan sahabat seperguruan dengan Pecco Bagnaia karena sama-sama bersekolah di VR46 milik Valentino Rossi. Pecco dan Jorge adalah pembalap tercepat di trek, tetapi jelas jika kami terus bekerja seperti ini, akan ada balapan-balapan di mana saya akan di depan bersama mereka, ketika mereka memperebutkan gelar dunia, ujar Morbidelli, dikutip dari laman Crash. Namun, juara dunia Moto2 2017 dan runner-up MotoGP 2020 ini menegaskan bahwa ia tetap harus memikirkan dirinya sendiri untuk meraih hasil terbaik. Ia juga menyatakan bahwa ia akan berusaha menemukan solusi terbaik dengan Pramac dan Ducati mengenai potensi tim order. Kami harus memikirkan diri kami sendiri dan apa yang terbaik bagi Ducati, dan jelas apa yang terbaik untuk Pecco dan Jorge. Ini bakal mengecoh dalam pengambilan keputusan yang tepat. Namun, kami akan mendiskusikannya bersama dan mencoba mengambil pilihan tepat, ungkap pria yang akrab disapa Frankie. Di lain sisi, pembalap Italia berdarah Brasil ini merasa senang dimasukkan dalam perbincangan tim order Martin vs Bagnaia, karena ini berarti ia mulai bangkit dari keterpurukan. Saya cukup sering berdoa untuk bisa dapat masalah macam ini. Saya berharap terus punya masalah macam ini pada masa depan, terangnya. Namun yang paling menarik atensi adalah MM93. Marc Marquez tidak berada dalam lingkaran tim order juara dunia MotoGP 2024. Sekalipun di musim depan, Marquez nantinya akan memperkuat pabrikan Bologna, namun persaingan Pecco vs Martin dipandang sebagai sesuatu yang lebih urgensi. Kini, menarik untuk dinantikan, apakah Marc Marquez mampu menutup musim MotoGP 2024 sebagai pemuncak klasemen tanpa bantuan tim order. Karena status Gresini Racing saat ini satu strip di bawah Pramac Racing yang notabene-nya second team dari Ducati Lenovo Team.